Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamera Madini dengan NIM 1704227. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bisnis Universitas Indonesia yang sedang bermata kuliah di MSDM Global. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik-praktik MSDM di berbagai negara. Oke, pertama-tama, suatu aspek penting dari MSDM internasional adalah manajer dalam perusahaan-perusahaan multinasional. Untuk memahami praktik-praktik MSDM di sejumlah negara, nah, menyediakan informasi mengenai praktek MSDM komparatif di berbagai negara merupakan suatu proses yang sulit dan juga kompleks. Banyak perusahaan konsultan, hukum, akuntan yang besar yang memiliki staf untuk mempelajari praktek tersebut di berbagai negara untuk memberikan informasi bagi pelanggan atau klien mereka di perusahaan-perusahaan besar. Nah, para manajer SDM internasional memerlukan pengetahuan tentang praktik-praktik SDM negara-negara lain di mana yang beroperasi atau sedang berpikir untuk beroperasi, yang setidaknya memiliki 3 alasan. Yang pertama, untuk memenuhi dan beroperasi secara lebih efektif dalam ekonomi global di mana perusahaan mereka beroperasi. Yang kedua, untuk mengembangkan profesional dari si perusahaannya. Yang ketiga, untuk dapat mengevaluasi manakah praktik-praktik negara asal dan perusahaan induk yang dapat atau tidak diterapkan di lokasi asing. Oleh karena itu, bagian ini memberikan suatu pengenalan tentang praktik-praktik MSDM dalam suatu kumpulan negara-negara yang relatif kecil, meskipun banyak hal-hal penting untuk bisnis internasional. Oke, kita mulai saja di praktik-praktik MSDM di berbagai negara. Negara pertama adalah Eropa atau Uni Eropa. Pada tahun 1992, 12 negara di Eropa telah berhasil menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional, suatu proses yang telah diberikan nama Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community. Negara-negara di Eropa ini mengakui praktik-praktik SDM perusahaan-perusahaan multinasional di dunia akan harus memahami dan menggunakan praktik-praktik ini yang pasti pada operasi mereka di Eropa. Nah, ada berbagai kebijakan praktik kepegawaian yang berlaku saat ini di negara EEC. Yang pertama kita lihat di sini adalah negara Belgia, yaitu formalitas kepegawaiannya, syarat atau kondisi tertentunya harus tertulis, pembayaran minimalnya itu ada, dan jam kerja maksimal atau termasuk lemburnya itu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Pemberitahuan minimal yang diberikan oleh perusahaan yaitu untuk pegawai sendiri itu 14 sampai 28 hari, dan yang lain itu 3 bulan untuk masa kerja sampai 5 tahun plus 3 bulan setiap 5 tahun masa kerja. Formalitas pemberhentiannya itu dapat menghentikan tanpa peringatan terlebih dahulu untuk perbuatan jahat yang besar. Partisipasi karyawannya itu diwakili oleh Dewan Pekerja sendiri. Dan untuk negara Prancis, formalitas pegawainya kontrak-kontrak dalam bentuk tertulis, perjanjian-perjanjian kolektif yang umumnya meningkat. Pembayaran minimal, ya tentu ada, jam kerja maksimal atau termasuk lemburnya itu 10 jam per hari atau 39 jam per minggu, dan pemberitahuan minimal yang harus diberikan perusahaan itu yang pertama 1 bulan setelah masa kerja 6 bulan dan 2 bulan setelah masa kerja 2 tahun. Formalitas pemberhentiannya pemecatan yang tidak adil dan juga pembayaran yang berlebihan. Partisipasi karyawan yaitu wakil-wakil karyawan dan serikat pekerja dari dewan pekerjanya. Lanjut ke negara Denmark, formalitas kepegawaiannya itu kontrak biasanya ditulis secara lisan dan pembayaran minimalnya tidak ada minimal pembayaran, tetapi harus memenuhi 1 atau 2 sistem upah yang diwajibkan. Jam kerja maksimal itu tergantung pada perjanjian kolektif pada saat dia melamar. Pemberitahuan minimal yang diberikan oleh perusahaan untuk pegawai sendiri itu tergantung pada perjanjian atau kontrak tadi secara kolektif. Lainnya itu selain pegawai itu 1 sampai 6 bulan. Formalitas pemberhentian itu dapat diberhentikan tanpa peringatan untuk perbuatan jahat dan pemecatan yang tidak adil. Kalau untuk sendiri adalah Dewan Pekerja. Dan selanjutnya ada negara Jerman. Formalitas kepegawaian, perjanjian dalam jangka waktu yang tetap dibatasi, perjanjian kolektif umumnya meningkat. Dan pembayaran minimal itu tidak ada, tetapi jika ada suatu perjanjian kolektif harus membuat ketentuan. Terus juga jam kerja maksimalnya itu 8 jam per hari atau 48 jam per minggu. Pemberitahuan minimal yang didasarkan itu untuk pegawai sendiri 2 minggu sampai 3 bulan dan 6 minggu sampai 6 bulan. Formalitas pemberhentian itu pemecatan yang tidak adil, konsultasi awal untuk
pemecatan dengan Dewan Pekerja. Setelah Dewan Pekerja ya. Lanjut, kita masuk ke negara Jerman. Jerman adalah negara terbesar EEC. Jerman juga merupakan salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Para pekerjanya diakui sebagai pekerja yang paling terlatih dan keterampilan yang paling tinggi di dunia. Dan yang terpenting, yang paling tinggi bayarannya dan beberapa tunjangan yang paling memadai di sana. Nah, satu praktik MSDM di Jerman ini yang mendapat banyak perhatian adalah penentuan bersama co-determination. Penentuan bersama melibatkan sekumpulan ketentuan memberikan perbedaan tingkat hak dan pekerja untuk berpartisipasi dalam komunikatif di si perusahaannya sendiri. Oke, kita lanjut ke negara Belgia. Belgia memiliki satu sistem undang-undang tenaga kerja dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang didefinisikan paling keras. Praktik-praktik MSDM Belgia meliputi satu tingkat kompensasi paling tinggi di dunia, pembayaran bulan ke-13 setiap tahun kepada seluruh karyawan yang bersifat wajib. Lanjut kita ke negara Prancis. Perancis merupakan negara terbesar kedua dalam EEC dan memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sesuai dengan ukurannya. Perancis memiliki satu tingkat pembentukan serikat kerja yang lebih rendah di Eropa, tetapi serikat pekerja ini memiliki pengaruh yang luas. Selain itu, para pekerja Perancis memiliki dewan pekerja. Nah, kita masuk ke negara-negara Asia. Di sini ada Cina, ada Jepang, ada Korea Selatan, dan Hong Kong. Negara Asia sendiri, karena cita-cita keberhasilan negara-negara Asia setelah Perang Dunia Kedua, seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura, akhir-akhir ini seperti Cina, Indonesia, Malaysia, Thailand mulai berpikir bahwa pusat gravitasi ekonomi dunia bergeser ke Asia dan Asia Pasifik. Paparan ini memberikan suatu praktik MSDM sejumlah negara Asia. Oke, yang pertama kita masuk ke Jepang. Jepang telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dalam upaya mereka menjelaskan keberhasilan ekonomi Jepang dengan jelas, di antara praktik tersebut terdapat 3 praktik MSDM khusus telah difokuskan pada pekerjaan. Pada yang pertama, pekerjaan sumber hidup, setidaknya bagi karyawan di perusahaan-perusahaan terbesar di Jepang. Terus yang kedua, ada promosi yang pada dasarnya atas senioritas dan juga serikat pekerjaan yang ada di perusahaan. Oke, kita lanjut ke Cina. Di Cina, hubungan kepegawaian tersebut sebagai mangkok nasi yang terbuat dari besi, yaitu situasi karyawan yang sama dengan sebuah mangkok nasi besi tidak dapat dihancurkan. Nah, mengapa dijelaskan seperti mangkok nasi yang terbuat dari besi? Ini karena dia melihat dari praktek Perang Dunia Kedua, di mana di Eropa dan segala macam, di sana mereka sangat mementingkan si karyawannya. Dan tetapi Cina sekarang saat ini telah berubah, di mana perusahaan-perusahaan memberhentikan para karyawan yang tidak produktif dan mulai mengkaitkan kompensasi dengan kinerja individu dan organisasi. Dan juga untuk saat ini, meskipun reformasi ekonomi sedang diupayakan dalam ekonomi Cina. Lanjut ke negara Korea Selatan. Hanya sedikit orang Korea yang berbicara bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga memiliki pendukung lokal dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan lokal sering merupakan hal yang penting. Serikat-serikat pekerja memiliki suatu peran penting di Korea, tetapi undang-undang yang disahkan pada tahun 1980 mendorong penggunaan Komite Tenaga Kerja Manajemen yang telah mengurangi pentingnya peran dari serikat pekerjaan ini. Kita lanjut ke Afrika. Sebagian besar negara di Afrika masih sedang berjuang untuk mengembangkan ekonomi modern dengan beragam hambatan politik dan juga budaya yang dirasi. Praktik-praktik MSDM cenderung sangat dipolitisasi dan menjadi subjek penekanan daripada mengarah pada efisiensi, prestasi, kinerja, dan efektivitas biaya. Misalnya, memberikan pekerjaan, penempatan, promosi, dan lain-lain dibandingkan dengan dasar prestasi atau kualifikasi seseorang menjadi jauh lebih penting bagi semua organisasi di Afrika. Memberikan perhatian yang lebih dekat kepada sumber daya manusia, mereka ini membuat Afrika ini mendapat penekanan-penekanan karena dia ini melihat banyak sekali negara-negara asing untuk menjadi pesaingnya di negara Afrika ini. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.